Selamat malam, perkenalkan nama saya Anastasia, kelas F Manajemen semester 3, nomor induk mahasiswa 1910417058. Mata kuliah Manajemen Operasi, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan menjawab soal UTS Manajemen Operasional melalui video record. Untuk soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang manajemen operasional? Manajemen operasional adalah area bisnis yang berfokus pada proses produksi serta memastikan pemeliharaan perkembangan berlangsung secara efektif dan efisien. Untuk soal yang kedua, sebutkan ruang lingkup manajemen operasional. Ruang lingkup manajemen operasional mencakup 3 aspek utama, yaitu yang pertama, perencanaan sistem produksi. Perencanaan sistem produksi ini meliputi perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan layout pabrik, perencanaan lingkungan kerja, dan perencanaan standar produksi. Untuk yang kedua, sistem pengendalian produksi meliputi pengendalian proses produksi, bahan tenaga kerja, biaya, kualitas, dan pemeliharaan. Untuk yang ketiga, sistem informasi produksi, aspek ini meliputi struktur organisasi, produksi atau dasar pesanan, mass production. Ketiga aspek dan komponen-komponennya tersebut agar dapat berjalan dengan baik perlu planning, organizing, directing, coordinating, dan controlling. Untuk soal yang ketiga, sebutkan perbedaan antara barang dan jasa. Perbedaan barang dan jasa ada pada wujudnya. Barang mempunyai wujud tertentu yang bisa dilihat dan disentuh, sedangkan jasa tidak memiliki bentuk tetapi bisa dirasakan. Contoh barang misalnya adalah meja yang bisa digunakan dan disentuh dengan mudah. Untuk soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan 3 fungsi aktivitas penting yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Untuk yang pertama itu perencanaan atau planning. Perencanaan adalah aktivitas strategis dengan menyusun hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Untuk yang kedua, manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Untuk yang ketiga itu pengarahan atau actuating. Proses program sebagai tanggung jawab menjalankan tujuan organisasi dan proses memotivasi semua pihak dalam organisasi untuk menjalankan tugasnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Untuk soal yang nomor 5, sebutkan 10 keputusan manajemen operasi yang paling penting. Untuk yang pertama itu perancangan barang dan jasa, yang kedua kualitas, yang ketiga perancangan proses dan kapasitas, yang keempat itu pemilihan lokasi, yang kelima perencanaan tata letak, yang keenam sumber daya manusia, yang ketujuh itu rancangan pekerjaan, yang kedelapan manajemen rantai pasokan, yang kesembilan penjadwalan, dan yang kesepuluh itu penyediaan. Untuk soal di nomor 6, jelaskan alasan mengapa perlu mempelajari manajemen operasi. Kita mempelajari manajemen operasi untuk memahami apa yang dikerjakan oleh manajer operasi. Dengan memahami apa saja yang dilakukan oleh manajer, kita dapat membangun keahlian yang dibutuhkan untuk dapat menjadi seorang manajer seperti itu. Untuk soal nomor 7, jelaskan bagaimana mencapai keuangan persaingan melalui operasi. Keunggulan bersaing dalam manajemen operasi dapat diciptakan melalui 3 strategi. Yang pertama itu diferensiasi, biaya rendah dan respon cepat. Diferensiasi adalah membedakan penawaran organisasi di dalam berbagai cara yang akan dianggap sebagai nilai tambah oleh konsumen. Jadi diferensiasi adalah tentang bagaimana membuat keunikan. Untuk soal yang nomor 8, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi operasi. Jelaskan secara terperinci. Strategi operasi merupakan komitmen terhadap seluruh kegiatan yang direncanakan ataupun yang ada di dalam lingkup perusahaan saat ini. Kegiatan yang akan dilaksanakan di sini memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada secara maksimal dan melakukan proses informasi demi mencapai distinctive competence serta tujuan operasi perusahaan.
Pengertian secara umum tersebut menunjukkan jika strategi operasional sangat dibutuhkan dalam perusahaan jauh sebelum melakukan proses operasional. Tanpa adanya komitmen terhadap rencana yang disusun, tentu akan menjadi sebuah kemustahilan untuk mencapai tujuan operasional perusahaan. Untuk soal nomor 9, di sini ada video dan di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama itu apa judul video di atas? Untuk judul video di atas itu Supply Chain Management Intro Video. Untuk yang pertanyaan yang keduanya, siapa pembicara dalam video di atas dan berikan nama pembicara tersebut. Untuk nama pembicaraan di video tersebut itu Profesor Myanmar Pujawan, yaitu guru besar bidang supply chain management. Untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan supply chain management. Supply chain management merupakan pengelolaan rantai siklus yang lengkap mulai bahan mentah dari para supplier ke kegiatan operasional di perusahaan berlanjut ke distribusi sampai kepada konsumen. Untuk pertanyaannya yang keempat itu, mengapa supply chain management sangat penting bagi perusahaan? Memuaskan pelanggan, meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya, memanfaatkan aset perusahaan dengan maksimal, meningkatkan keuntungan, Roma menjadi mediasi pasar perusahaan menjadi semakin besar. Untuk soal yang kelima, jelaskan teori supply chain management yang dijelaskan oleh pembicara dalam video di atas dan apa yang akan Anda pelajari dan Anda dapat menonton video tersebut. Teori supply chain management yaitu pengelola rantai siklus yang lengkap melalui bahan mentah dari para supplier kegiatan. Ini beroperasi di perusahaan berlanjut ke distribusi sampai kepada konsumen. Teori ini adalah sebuah kegiatan yang berkaitan dengan aliran material informasi dan uang di sepanjang supply chain. Hal-hal yang dibahas dalam supply chain management yaitu yang pertama, pentingnya supply chain bagi perusahaan. Untuk yang kedua, karakteristik dari produk. Yang ketiga itu dua strategi supply chain yang relatif berbeda yang mencerminkan kondisi produk yang berbeda yang terbagi menjadi pilihan strategi, responsif strategi. Untuk yang keempat itu postponement. Strategi adalah strategi yang bertujuan untuk menunda beberapa aktivitas dalam supply chain sampai customer demand diketahui. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga adanya customer karena penumpukan inventory dan juga meningkatkan respon terhadap permintaan customer. Untuk yang dapat dipelajari dari video yang saya tonton barusan yaitu bahwa supply chain management itu sangat penting bagi perusahaan terutama untuk membangun suatu produk-produk yang baru, yang dimana tingkat persaingan dunia bisnis pun meningkat. Kemudian produk tersebut harus mampu berinovasi dan kreatif agar customer atau pelanggan menyukai produk tersebut. Maka dari itu strategi dan inovasi harus fleksibel dari kontainer yang lainnya. Sekian soal UTS yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.